Terus gitu. Kan di bait ketiga di Selendang Mayang masih ingat rekan-rekan sekalian? Bait ketiga ya. Sanajan hate karasa capek, sanajan lengkah singgah lumampah, sanajan jumerit hirup karasa pahit, kurang masih boga waktu. Kurang masih boga petunjuk ilmu. Kurang bisa nunjukkan karunya. Yang aing layak hidup di alam ini. Kurang lebih ini isinya di Selendang Mayang Tajimalela di bait ketiga ya. Itu menandakan begitu ketika terkena selendang mayang, ketika kita menerima selendang mayang Tajimalela, ya jangan aneh gitu, karena kan kita sudah diberitahu, benar nggak? Sanajan hate karasa capek, itu capek kumaha coba, ayo segala rupa datang ke diri urang ini. Kemudian sanajan lengkah, sehingga lumampah komo hujan, ayo inget serak tuh, diisuk-isuk sampai kak putih, itu hujan terus. Dah hoream ka PJA itu pacek aslinya itu. Kemudian sanajan jumerit hirup karasa pahit. Jumerit teh gitu nya. Mun asa pahit teh eureun-eureun gitu pacek. Gitu nya. Nah, tapi di bait selanjutnya di jajaran selanjutnya kurang masih boga waktu. Kurang masih boga petunjuk ilmu. Kurang masih bisa menunjukkan kadunya yang aing layak diambil kan gitu. Nah berarti ini kabar baiknya bagi kita. Nah, makanya rekan-rekan sekalian berbicara ini semua, berbicara ini tantangan dan sebetulnya ini adalah akan ada jawaban. Yang ada yang di sini apa langkah yang harus kita lakukan, berarti gitu ya, benar nggak? Karena kemarin di teori mercusuar kita sudah diterangkan di mercusuar itu dengan rumusan 4K, benar nggak? Ketetapan hati. Sehingga jawabannya adalah impian jadi karena ketetapan hati. Oke, berarti kan ini kenapa harus ada ketetapan hati? Kita bahas satu persatu nih rekan-rekan sekalian ya, kenapa harus ada ketetapan hati. Di dalam keterangan mengatakan bahwa Allah menciptakan segumpal daging di rongga dada kanan manusia. Jika segumpal daging tersebut sehat, maka sehatlah seluruh tubuh manusia tersebut. Dan sebaliknya, jika sakit, maka sakitlah seluruh tubuh manusia tersebut. Oke, hati mana yang demikian? Dia bikolbin kan berarti ya, hati. Apakah benar hati seperti itu? Kan gitu ya. Hati. Ada yang menganggap bahwa hati itu heart katanya gitu ya. Hati itu apa? Jantung. Ada yang menganggap seperti itu ya di media. Tetapi kita simak rekan-rekan sekalian, benarkah jantung atau liver gitu? Oke, kita lihat, saya akan memberikan sudut pandang kepada rekan-rekan sekalian bahwa
kolbin atau hati tersebut secara pasti alamnya, secara anatominya adalah liver. Oke. Liver. Hati atau disebut juga liver atau disebut juga hepa. Hati terdiri dari 4 bagian, benar nggak? 2 bagian, benar nggak? Kurang lebih seperti ini, gampangnya. Ada bagian kanan, right lobe. Ada bagian kiri, left lobe. Ada sekat hati disebut ligamen. Ada juga yang menyebut bahwa ligamen ini disebut juga human dignity atau tabula rasa. Oke, di bawah hati ada yang namanya kandung empedu. Kandung empedu itu adalah kantong yang isinya adalah garam, produk dari liver. Di mana garam di sini terdiri dari 3. Ada yang namanya bilirubin yang fungsinya itu untuk memecah protein menjadi zat penumbuh. Bilirubin warnana koneng. Makanya tong aneh Pak Ceng, lamun pas BAB rek naonen lebetkeun anak kadinya teh koneng. Nah, itulah sistem mereka sekalian. Kunaon oge naonen lebetkeun gelempeng we anggar sakitu koneng gitu nya. Nah, itu karena peran dari bilirubin. Jadi zat penumbuh, disebut juga zat penumbuh. Protein itu asam amino kan? Asam amino itu tidak akan pernah menjadi zat penumbuh. Jadi lamun kieu penumbuh teh, lamun orang dikoet paceng atau bagus, dikoet atau kakadek begitu, diantepkeun wae ge cager bener. Nah, kunaon make kitu make bisa cager lita deui gitu. Bisa sembuh kembali karena ada zat yang namanya protein. Protein itu adalah perpaduan antara asam amino kan gitu ya. Asam amino ditambah bilirubin. Nah, jadi whey protein namina teh. Nah, jadilah zat penumbuh. Gitu. Jadi mun aya luka bisa tumbuh dengan sendirinya gitu. Kabayang luka rekan-rekan sekalian akan begitu seseorang itu luka, walaupun dibiarkan itu ketika darahnya masih ada di dalam tubuhnya, maka luka itu akan sembuh. Komo mun diubaran leuwih gancang urang teh gitu. Bisa dipahami. Begitu juga dengan luka dalam kehidupan, diantepkeun ge bakal cager, otak tong jero-jero teuing mikirna disireung-sireung. Udah pasti cager. Seiring perjalanan waktu itu pasti sembuh. Komo lamun diubaran. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi luka apapun di dalam kehidupan rekan-rekan sekalian itu pasti berlalu, dibiarkan juga. Komo lamun bari jeung dielmuan gitu loh. Jadi pahami. Jadi sok loba pikiran jelema teh melotong siga nek kiamat isukan bari. Ya mun aya masalah siga nek kiamat isukan rungsing segala rupa. Kita sana sedang mumpung aya Pak Iwan, lulus Pak Iwan. Di situ waninya nek diwakilan we terus ku abdi Pak Iwan makeun we. Jadi sok rasaan dari kesan hirup di alam dunya padahal diangkat oge bakal cager. Komo lamun diubaran, komo lamun diilmuan. Karena ilmu ya apa? Obat yang paling baik itu adalah ilmu. Begitu rekan-rekan sekalian, kira-kira ya itu adalah akibat dari bilirubin. Oke. Yang kedua ada yang namanya biliverdin. Biliverdin itu fungsinya apa? Fungsi dari biliverdin itu sendiri satu untuk menetapkan menggerakkan peristaltik. Peristaltik usus. Jadi usus itu kan 8 sampai 10 kali per menit. Usus itu berarti kan bergerak dalam 1 menit itu 8 sampai 10 kali.
Jadi lamun tiap 15 detik teh ngan 2 kali gerwok gitu teh. Gerwok kalau pakai stetoskop Anda bisa menyimpannya di pusar atau di ulu hati. Mata kalau dokter ke mana mending teh eta mah karena gaya we wungkul. Kau mau bari ukur top gitu naon coba. Nek ngadenge naon nya. Jadi lamun dokter ngadagukeun tepikeun kali 15 detik teh bener. Tahu dokter pakai stetoskop. Simpen di pusar atau simpen di 4 jari di bawah pusar. Simpen oge misalkan di diafragma selama 15 detik teh eta bener. Ngalamun ukur tot tata mah gaya we. Tong katipu. Keur sugesti. Jadi rekan-rekan sekalian, begitu yang terjadi, benar nggak? Ketika pernapasan juga, pernapasan yang benar itu, yang bagus itu adalah 12 sampai 24 kali per menit. Jadi lamun ditempelkeun di dieu teh dina timus lain di dieu komo. Bisi Pak Haji jujuk tope di dieu. Oh, ada mas. Jadi ditempelkeun eta dina timus di tengah dada. Tep 15 detik. 15 detik kalikeun 4. Bener enggak? Napas itu jeung ningali napas mah perlu dicencrong gitu kan, kudu digigir. Betul enggak? Harus dari pinggir. Soalnya kalau tidak dari pinggir, kebayang teh suwi kan ngaringan pabrik diperong gitu. Nah jadi napas teh. Bener enggak? Makanya untuk memeriksa nafas itu kita itu dari pinggir. Itu tidak boleh dari depan. Kalau tidak dari depan itu tidak akan efektif karena si orang tersebut akan menahan nafasnya. Wah, kagak gayaan berarti dokter kalau mau topek ya, tapi teh hareupeunana kagak gayaan tadi dokter teh gitu. Teu mariksana naon gitu teh. Oke, bisa dipaham. Jadi ulah katipu maksud Nabi gitu. Ya. Oke, baik, balik nih ke peristaltik. Jadi gerakan peristaltik itu yang benar itu yang baik berarti tubuh tersebut adalah 8 sampai 10 kali per menit. Jadi di mana kita bisa mendengar 4 jari di bawah pusar, 4 jari dia berarti kan. Misalkan Teh Sumi, ayeuna mariksa Ibu Dewi. Jari Ibu Dewi dengan jari Teh Sumi pasti beda. Yang menjadi ukuran 4 jarinya itu harus 4 jari Bu Dewi. Tet di sana kita akan kedengar gerok gitu kan. Gerok gitu kan, bisa gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, jadi bisa seperti itu gitu. Nah, terus kemudian di mana? Di pusar. 4 jari di bawah pusar, di pusar dan di diafragma. Nah, itu baru kedengar. Di wilayah yang lain nggak bakalan kedengar. Bisa dipahami? Bisi dokter juga topek kan dia tah eta oge popolontongan eta mah gitu. Ya, teuing keur naon coba sok dokter ka dieu ka ditu. Da sebetulna kan meriksa mah 4 jari pusar sama diafragma. Ulah nepikeun ka katipu. Mata kena kudu nyaho teh, mata kena kudu samina karena atona namanya tadi tipu gitu. Baik ya. Biliverdin. Yang kedua, fungsi dari biliverdin itu sendiri adalah untuk penggerak jantung. Penggerak saraf jantung. Jadi kalau ini jantung bentuknya bulat seperti ini, ada 4 bagi 4 kan? Ya, ada. Kan di sini ada katup sebelah kiri itu 2, katup sebelah kanan itu 3. Kan gitu ya. Nah, di sekitar di sini ada yang namanya apa? Selaput jantung. Oke, bisa dipahami? Di selaput jantung di sini ada yang disebut dengan saraf jantung. Jadi yang menggerakkan jantung itu adalah selaput jantung. Makanya ketika terjadi bengkak di jantung, sebetulnya bukan bengkak di jantungnya, tapi bengkak di antara otot jantung dan selaput jantungnya itu terdapat cairan. Begitu, jadi benyol begitu teh suka. Nah, itu yang disebut dengan bengkak jantung. Jadi pahami ya? Oke. Balik lagi, bukan mau ke jantung kita bisa lewati.
Jadi biliverdin itu sendiri rekan-rekan, kalau tidak ada biliverdin, maka si saraf pembungkus jantung ini, si saraf yang menempel di pembungkus jantung ini kurang gerakannya, bahkan berhenti. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke. Jadi begitu perannya sebuah liver bagi seluruh organ, bagi organ jantung. Bisa dipahami? Oke. Biliverdin juga merangsang liver untuk memproduksi ACE, angiotensin converting enzyme. Wah, merah ada sigal. Oke, iya, paru-paru ya, paru-paru. Kenapa paru-paru yang sebelah kanan itu lebih tinggi dibanding dengan paru-paru sebelah kiri? Kenapa? Karena terdorong oleh liver. Jadi di bawahnya ada liver gitu. Gitu. Kalau yang sebelah kanan mah, baik. Kurang lebih paru-paru ini paru-paru itu seperti ini rekan-rekan sekalian. Paru-paru itu ada yang disebut dengan batang paru-paru. Batang paru-paru itu disebut juga dengan bronkus ya. Makanya ketika terjadi radang di batang paru-paru itu disebut bronkitis. Bronkitis berarti bronkus titis. Titis itu radang. Berarti bronkitis itu sama dengan bronkus titis. Radang batang paru-paru. Termasuk asma juga adalah termasuk kepada radang batang paru-paru. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, ada broncheolus. Nah ini nih, broncheolus itu disebut juga cabang paru-paru. Broncheolus. Makanya kalau disebut radangnya apa? Broncheotitis. Penting titis nih, titis itu artinya adalah radang. Broncheotitis atau broncheolitis namanya tuh. Wah, kalau lagi metulir terus tong di baca yang tong pikiran teh bukan aya broncheo, oh berarti dina cabangna gitu kan. Nah, yang ketiga ada balon paru-paru. Balon paru-paru. Atau disebut juga alveolus. Makanya kalau radang dari balon paru-paru disebut alveolitis. Itu tinggatis gitu. Oke, nah yang disebut aja ini biliverdin ini bisa merangsang ligamen atau human dignity ini supaya memproduksi ACE, angiotensin converting enzyme. Sebuah enzim yang fungsinya itu untuk mengembung dan mengempeskan balon paru-paru. Jadi begitu disemprotkan disemprotkan ke paru-paru teh, plus masuk ke dia, nah secara otomatis alveolus itu akan gitu mengembung dan mengempes. Jadi paham? Oke. Oke, nanti kita lebih lanjut orang punaon pakai kudu aya ketetapan hati gitu ya. Ini akan menyambungkan ke sana. Oke ya, jadi fungsi biliverdin itu sendiri untuk merangsang ligamen atau human dignity ini memproduksi ke paru-paru, berarti kan diproduksi ke paru-paru supaya ACE-nya terbentuk. Kalau sudah ACE terbentuk, secara otomatis
akan terjadi kembung kempes. Lamun ACE terganggu berarti otomatis si balon tersebut itu menjadi mau kerut. Akhirnya terlihat napas cepat atau napas dalam. Kan gitu ya. Oke. Nah, kenapa jelema supaya narik napas panjang? Dia sedang bermasalah dengan ACE. Atau dia seseorang, kalau misalkan seseorang marah, takut. Nah, itu juga akibat ACE-nya. Bisa dipahami? Oke. Jadi supaya nyambung kunaon, make liver teh bisa mempengaruhi kanu. Jadi mun eta sehat, sehat kabeh. Lamun eta gering, gering kabeh, berarti kan gitu. Oke. Yang selanjutnya nih. Berarti kan biliverin ya. Sudah dipahami fungsi biliverin itu apa? Satu, pergerakan peristalitik khusus. Dua, pergerakan saraf jantung. Yang ketiga, supaya terproduksi ACE. Supaya apa? Supaya si paru-paru teh bisa kembung dan kempes. Oke. Yang ketiga, produk liver yang disimpan di kandung empedu itu ada yang disebut urobilin. Urobilin ini fungsinya adalah satu, merangsang kelenjar anak ginjal. Supaya memproduksi insulin. Insulin kan tadi KB. Supaya memproduksi adrenalin. Aduh. Patuh aduh. Jadi apa? Adrenalin. Jadi rekan-rekan sekalian ada ginjal nih, ginjal. Ceritanya ginjal kuas kacang mete gitu kan. Ya pada gambaran dia aja. Nah, di atas ginjal ada yang namanya kelenjar anak ginjal. Nah, di sini disebut juga kelenjar adrenal. Jadi apa mungkin? Atau di pikiran ting penting apa lah gitu nya. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Fungsi dari kelenjar adrenal ini adalah untuk memproduksi adrenalin. Adrenalin itu adalah pelumas jantung. Pelumas jantung. Ya, ketika jantungnya di sini nih, di sini akan dilapisi oleh adrenalin. Pelumas jantung supaya si darah teh tersisa, ya supaya tidak. Jadi supaya bisa ngaganyot teh maksimal. Begitu masuk cek terolong. Kebayang lah mulai nempel jadi aku mahangke. Jadi kerak berarti nggak? Satu itu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Adrenalin juga yang mengisi cairan-cairan yang ada di selaput jantung. Selaput jantung disebut juga perikardium. Wow. Supaya tong di pikiran, ya. Kayak bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Jadi bagaimana kalau misalkan jantung ini tidak ada pelumasnya, mana? Makanya rekan-rekan sekalian pernah merasa seredet pernah tuh. Lamun kita dalam kondisi yang was-was, si dada teh nyeredet, beceng, nyeredet, kadi ngegedak gitu. Oke, nah itu menandakan bahwa kondisi jantung pada diri kita itu sedang kurang pelumas. Oke, bisa dipahami?
Sampai sana bisa dicerna dulu tina HP, jadi kami kapan ulang diajar HP. Oke, ya. Baik. Urobilin juga ini yang merangsang testis, tahu testis? Testis kalau di laki-laki testis lato-lato, ya buang zakar. Nah itu supaya memproduksi sperma, merangsang pembentukan sperma. Merangsang pembentukan sperma. Kalau ke perempuan merangsang pembentukan ovum atau sel telur, merangsang pembentukan sel telur. Oke, bisa dipahami sampai ke sana? Nah, makanya jangan aneh. Kalau livernya terganggu, seks seseorang akan terganggu, atau buang air kecil seseorang akan terganggu. Oke? Sampai di sana ada dulu. Penting mah hal-hal yang tiga ini saja sudah mempengaruhi, berarti kan sudah mempengaruhi terhadap seluruh pergerakan tubuh. Dimulai usus, dari mulai lambung itu kan ada peristatik, benar nggak? Sampai dengan usus besar ada peristatik. Coba dipengaruhi ku liver. Oke, paru-paru dipengaruhi ku liver. Jantung dipengaruhi ku liver. Ginjal dipengaruhi ku liver. Reproduksi dipengaruhi ku liver. Otot dipengaruhi ku liver. Oke, bisa dipahami sampai sana? Kalau ginjalnya terganggu, maka otak akan terganggu, misalnya gitu. Ginjal sekarang dikoordinirnya sama siapa? Sama liver, oleh urobilin. Oh, berarti lamun liver kaganggu, otak oke lemot. Oke, baik. Kita langsung ke livernya. Sari-sari makanan kan melalui vena porta dari usus 12 jari. Ketika lambung set lambungnya. Lambung itu kan rumusan lambung itu huruf J. Kan gitu ya. J benar. Hanya untuk wawasan. Bisa dibawa liur, gigi tamari liur ke rumah hujan nih, kira liur deh. Aing merungsin kan teh. Oke. Ada lambung, ada pankreas. Fungsi lambung bagian atas. Apa untuk apa? Apa? Mencampur makanan dengan unsur satu ion anion, yang kedua enzim, koenzim, yang ketiga serat, asam amino, serat, kemudian asam amino, kemudian yang keempatnya kalsium. Kan 5 unsur kehidupan itu maksudnya. Kayak bisa dihormatkan pola gitu. Berarti setiap makanan yang masuk ke lambung bagian atas, secara otomatis lambung bagian atas itu akan mengeluarkan ion anion, enzim koenzim, unsur serat, juga unsur asam amino dan kalsium. Terus bagaimana jadinya ke makanan? Jadi lunak. Makanan tersebut jadi lunak. Nah, baru di lambung bagian tengah makanan tersebut itu dilumat. Oh, di sini dilumat nih. Secara otomatis ketika dilumat akan terjadi pemerasan, meras. Ada sari atau minyak dari makanan tersebut. Sari atau minyak dari makanan tersebut disebut glukosamin, akan menempel di dindingnya dan nanti diserap oleh sendi-sendi. Bisa dipahami? Sampai satu bisa dimengerti? Makanan dirames, pasti ayam minyakan langsung. Ayam minyakan. Nah, minyak tersebut secara otomatis tuh luar biasa lambungnya, diserap oleh dinding-dinding lambung bagian tengah. Minyak tersebut namanya glukosamin, itu disebut juga pelumas. Jadi lamun turna, lamun dikitu-kitu ketruk, kreket. Nah berarti kurang glukosamin.
sami berarti dipastikan tak kadut bagian tengahnya goreng patut. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau lambung bagian tengahnya jelek, pasti glukosaminnya kurang terproduksi. Kalau kurang terproduksi secara otomatis sendi-sendi diartrosis itu pergerakan akan kaku. Sampai sana kecerna dulu nih. Kau bayang ya, oh gitu tuh minyak mata keluar langsung diserap, disalurkan ke sendi-sendi gitu. Oke, ada gambaran ya. Imajinasinya rada tarik lagi. Oke. Selanjutnya, setelah dilumatkan di lambung bagian tengah, maka akan terjadi di bagian lambung bagian bawah itu pemisahan antara gas pada cair. Sehingga ketika banyak gasnya, si gas tersebut akan dibalikan lagi ke atas menjadi sendawa. Kalau jaringan di sini padat banyak makanannya, maka akan secara otomatis disalurkan ke bawah jadi kentut atau gegerewekan gitu. Nah, bisa dipahami berarti itu kadar gasnya sedang tinggi. Baik. Setelah ada pemisahan gas padat dan cair, mengalirlah si sari-sari makanan tersebut. Betul? Nah, sifatnya ada dua. Bisa sifatnya itu manis, bisa sifatnya itu adalah pahit. Oke, pankreas disebut juga Pulau Langerhan. Kenapa disebut Pulau Langerhan? Karena pankreas ini bentuknya seperti Pulau Langerhan yang ada di sebelah timur Australia. Makanya disebut Pulau Langerhan. Begitu. Nah, ikan kantong bentuknya kantong nih, pankreas itu kantong tembolok, anggap gitu ya, tembolok tapi lonjong. Isinya di sini adalah glukogan dan insulin. Glukogan ini diproduksi disuplai oleh liver. Oke, bisa dipahami? Liver ini memproduksi glukogan dan insulin. Setelah diproduksi, salurkan ke pankreas. Oke, ada gambaran kunaon bahwa liver teh penentu. Kebayang lamun liver kaganggu, pankreas oge bakal kaganggu. Jadi lamun kadar misal kadar zat manisnya itu 10 dari atas, secara otomatis pankreas ini harus memproduksi insulin 10. Kalau kadar pahit yang dari makanan ini pahit misalkan 10, maka secara otomatis glukogan juga harus dikeluarkan 10. Bagaimana kalau seandainya terjadi kadar manisnya 10 tapi insulinnya cuma 9? Jadinya apa? Tinggi gula atau disebut diabetes. Oke. Kalau sebaliknya nih, kadar pahitnya 10, kadar pahitnya 10, kadar manisnya 9. Maka disebut dengan hipoglikemia. Hipo teh kurang, glikemia teh glukosa gitu. Jadi kurang glukosa, mia itu adalah darah. Jadi kurang gula di darah gitu. Kamera ada siga Pak Acing bang. Bapak hipoglikemi. Naon Pak Acing? Itu kadar gula gitu. Ada siga Pak. Oke, baik. Clear segitu? Berarti pankreas juga sangat tergantung kepada yang namanya liver. Ya. Oke. Di dalam liver ini ada yang disebut ligamen, benar? Jadi gini, sari-sari makanan di sini akan melewati 7 tabula. 7 itu lapisan ada 7. Wah, gitu 7.
Nah, jadi si sari-sari makanan itu bisa lewat bagian atas, bisa lewat bagian bawah. Di dalam ini, di dalam ligamen atau serat-serat ligamen ini ada hormon yang namanya P450. P450 yang diproduksi di atas, apek disebutnya tuh ya, atas itu apek. Di sini ada lubang. Di sini ada lubang. Ada yang diproduksinya di atas, ada P450 yang diproduksinya di bawah. P450 yang di bawah itu bercampur dengan kortisol. Dan yang di atas itu bercampurnya dengan endorfin. Oke, bagaimana bisa seperti itu? Kan gitu ya. Itulah istimewanya tubuh manusia, rekan-rekan sekalian. Endorfin itu sifatnya mencairkan, kortisol itu sifatnya menggumpalkan. Bagaimana? Kopi ada kopi. Kopi. Saya minum kopi, lep sama. Jeung Pak Agung Garuda tapi sama minum nasa. Bari ngarokok bagus ah. Suruput edan nah gitu ya. Beli suruput coba kebayang gitu dia ya. Tapi ingat ada dasar, karena perlu dipahami oleh kita sekalian bahwa human dignity ini sangat terkoneksi, 96% terkoneksi dengan otak kecil. Ada otak besar, ada yang nempel di belakang, itu otak kecil. Otak besar disebut pusat gerak, otak kecil disebut pusat memori. Jadi si ligamen ini, human dignity ini sangat terkoneksi dengan otak kecil. Bagaimana prasangkanya? Kata Bu Nur, mun kana kopi teh sauseukeun. Jadi ngaliwatna ka mana lamun gitu. Jadi sari-sari makanan ya kapain sama kan? Cuma kapain sauseukeun iya matak ningkatkeun asa bau. Berarti ke mana? Ke bawah. Berarti nanti ada kafein plus P450 plus kortisol. Serebet tadi oke. Edarkeun. Itu kan lamun yang kanan itu. Yang kedua cek Pak Agus Garuda mah cek opa. Jadi lamun kopi teh sok seger mana matak gitu kan mana teh. Oke, prasangka kan dengan berbagai artikel anu asupan otakna lah gitunya. Berarti lewatnya ke mana? Ke atas. Right lobe bagian apek bagian atas. Maka keluarlah kafein plus P450 plus dengan endorfin. Akhirnya saya kira tadi kopi cengar nggak usah lanjutkan deh gitu. Oke, bisa dipahami? Begitu juga makanan, minuman atau apapun yang sesuai dengan prasangka kita, itulah yang akan terjadi pada tubuh kita, karena Allah telah memilah hal tersebut pada tubuh kita. Makanya kenapa kalau kita sebelum makan atau minum maka wal awalu bismillah wa akhiru alhamdulillah. Supaya apa? Supaya merangsang enzim 5 enzim yang ada di mulut ini keluar sekaligus. Makanya kenapa kita harus mengunyah 7 sampai dengan 15 kali per sekali kunyahan. Ketika kita makan apapun kan banyak kebanyakan ya. 2 lep gitu kan gitu ya. Jadi tidak memberikan rongga kepada enzim yang ada di mulut kita itu untuk keluar 5-5-nya sekaligus. Sementara enzim tersebut akan keluar dari mulut disebut saliva teh air liur. Nah, berupa saliva atau air liur itu ketika sudah ada rangsangan 7 kali
ngek gitu. Maka dari dinding-dinding palatum ya itu akan keluar salipate air liur yang berisi enzim yang 5, tripsin, petialin, amilase, petiasa yang gitu ya. Setiap dipikiran liur tinggi, pokoknya 5 jenis. 5 jenis enzim tersebut akan keluar dari mulut, yang akhirnya membawa makanan tersebut menjadi antibakteri, menjadi terkandung endorfin dan lain sebagainya. Makanya ya Allah, jadikanlah minuman ini menjadi energi bagi tubuh saya secara otomatis. Dari tubuh mah atoin berbuat pas sesuai dengan perintah, bener nggak? Cek otak kurang diperintah kita tarolong, maka itu tara mikir dan cek nyahuan antara bener jeung salah, halus jeung hade, halus jeung goreng. Dipahami? Jadi tarolong, yang mau dititahna ku otak ke halus, itu halus dan dijadikan halus. Itu jangan teh goreng, dijadikan goreng. Bisa dipahami? Begitu uniknya tubuh manusia. Tapi nanti berakhirnya di suatu pabrik yang namanya liver. Di liver inilah setiap apapun kebutuhan tubuh ini akan diproduksi. Baik. Satu. Yang kedua, ligamen atau human dignity ini akan sangat tersambung dengan yang namanya orbitofrontal cortex. Oke. Orbito itu tempat, frontal itu depan, cortex itu adalah lubang. Jadi kumaha artinya gitu. Lubangnya kebuka. Lubang depan terbuka gitu ya. Oke, berarti kan ini kekuatan manusia dalam elektromagnetiknya itu yang paling besar di tubuh ini ada di cakra azna atau orbitofrontal cortex. Makanya wajahmu adalah cerminan hatimu. Gitu teh kan itu lagi beda dah. Coba lamun liperna kan ngerut nyeluan ini ngerut gitu. Halis ka handap sabelah, pipi ka handap sabelah. Gitu kan? Karena sana di orbitofrontal. Coba langsung gini Pak Haji saat dikasih ham itu. Oke, jadi kenapa nih wajahmu adalah cerminan hatimu? Bisa dipahami ya? Karena orbitofrontal cortex ini sangat tersambung dengan ligamen atau human dignity. Oke, jadi sangat tergantung. Human dignity-nya ini sedang difungsikan di mana? Di P450 plus kortisol atau di P450 plus endorfin. Ketika tersambung dengan endorfin berarti kan kieu. Lamun tersambung ke kortisol keur bingung gitu. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian, sehingga perlu dipahami bahwa belenggu jiwa atau 5 hal. 5 hal kan? 5 hal belenggu jiwa, takut, sedih, takut, marah, kecewa, kurang percaya diri, itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap kerja ligamen pada liver. Jadi ketika nih terus terproduksi di P450 di bagian afek atau atas, orbitofrontal cortex ini menjadi kuat untuk menyalurkan dan menyedotnya. Gelombang elektromagnetik memancarkan dan menyedotnya itu tarik gitu loh. Dan sebaliknya, kalau selalu tersambung atau sering tersambung dengan P450 yang berisi kortisol, itu akan isinya lemot. Ngadeketan jauh deui, gitu. Bisa dipahami? Jadi lamun urang ayeuna, kalau kita berpikiran positif, berbicara lain syakartum la aji dan nakum kan gitu ya. Itu sebetulnya untuk orang lain atau untuk diri kita? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita memaafkan, kita menenangkan diri, kita memaafkan diri juga.
kita juga mau berinteraksi sebetulnya bukan untuk orang lain, benar? Itu semua untuk diri kita. Ada gambaran di sana. Kenapa ketetapan hati ini impian jadi karena ketetapan hati. Kenapa ketetapan hati itu bisa mempengaruhi medan magnet kita? Karena tadi setiap apapun yang terjadi pada liver sangat tergantung kepada yang namanya memori. Memori adalah prasangka. Berarti tergantung kepada prasangka kita. Berarti hirup urang teh gitu. Lobana ka diri urang teh prasangkana bakal kieu we menghirup nya bakal gitu berarti. Jadi pahami, Allah tidak akan merubah seseorang atau satu kaum sebelum dirinya itu merubah apa yang ada pada dirinya, bukan diri orang lain. Hai, ada gambaran? Ada gambaran ke sana? Ada. Wah, kawayang kita nerangkeun di kawas kieu dan pasti tertunduk patuh we pokona mah. Mina ngalengekeun teu ngeunah nerangkeun omna nu kieu patuh teh. Gusti masih bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Jadi kenapa liver ini ketika hati tersebut itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuh ini. Tapi ketika hati atau liver itu sakit, maka sakitlah seluruh tubuh ini. Ya, karena seluruh sentrum dari pergerakan apapun yang ada di tubuh kita itu semua berawal dari yang namanya liver sebagai pabrik makanan terbesar di tubuh manusia. Ada pertanyaan sampai ke sana? Nabi ngarebot heula. Ya, mangga. Angik naras pada iya